Cara meraih mindfulness untuk hidup yang bahagia. Halo Goodness Hunters, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya, amin. Seperti biasa, pada video kali ini, Dewi Education ID akan membagikan ulasan yang pastinya akan memberikan inspirasi yang baik untuk kamu. Berhubungan sama ulasan kali ini, Dewi Edu mau kasih satu pertanyaan untuk kamu. Kunci dari bahagia itu apa sih? Soalnya, kunci bahagia merupakan misteri yang sampai sekarang masih belum terpecahkan. Gimana enggak? Ada yang bilang kita bisa bahagia kalau sukses dan bergelimang harta. Tapi kok banyak juga para jutawan yang gak bahagia dan justru tenggelam dalam rasa depresi. Jadi, bahagia itu letaknya di mana sih? Pasti kamu juga penasaran kan? Ternyata gengs, bahagia itu bisa kamu capai saat kamu bisa menjalani hidup dengan mindfulness. Gak asing kan sama istilah ini? Yes, mindfulness jadi topik hangat yang diperbincangkan karena konon dapat membuat kita terbebas dari semua masalah mental, sehingga bisa meraih kebahagiaan dalam hidup. Jika kita bisa menerapkan konsep mindfulness, kita akan menjalani hidup dengan damai dalam segala kondisi, baik susah ataupun senang. Duh, pengen banget kan pastinya? Buat kamu yang lagi punya masalah hidup, masalah mental, ataupun susah banget buat ngerasa bahagia, yuk tonton video ini sampai selesai buat tahu caranya. Apa itu mindfulness dan manfaatnya bagi kehidupan? Setuju kan gengs, hidup itu nggak selalu mulus, dan bahkan banyak masalah ataupun konflik yang nggak kita duga-duga. Apalagi saat beranjak dewasa, banyak banget hal pahit yang harus kita terima dengan lapang dada. Kayak dihianatin temen, ditinggalin pasangan, nggak akur sama ortu, dan masih banyak lagi. Disinilah mindfulness wajib kita terapin, biar kita bisa menerima semua yang terjadi sama hidup kita dan bisa memiliki perasaan yang bahagia. Tapi, mindfulness itu apa sih? Secara harfiah, mindfulness itu artinya kesadaran. Konsep mindfulness membimbing manusia untuk memiliki kesadaran penuh dalam menjalani hidupnya saat ini. Meresapi tiap detik yang dilalui dalam hidup. Gak memikirkan masa lalu ataupun merisaukan masa depan, tapi cukup fokus pada momen saat ini, sehingga kamu bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang utuh. Jadi secara garis besar, mindfulness adalah ketika kita sadar penuh dan hadir utuh akan apa yang sedang kita pikirkan serta kerjakan. Pasalnya, inilah yang jadi masalah pada sebagian besar orang. Banyak yang gagal move on. Hidup di hari ini, tapi pikiran dan hatinya ada di 10 tahun yang lalu. Hayo, siapa nih yang kayak gini? Atau justru terlalu sibuk pikirin 10 tahun ke depan dan dibayangi sama ketakutan akan kegagalan. Padahal ini adalah mindset yang salah dan justru bikin hidup kamu kacau. Karena jadi nggak fokus sama kehidupan kamu di masa sekarang. Salah satu inti mindfulness adalah self-awareness atau mengenal diri. Dengan mengenal diri sendiri, kita tahu apa yang sebenarnya kita yakini, rasakan, serta butuhkan, sehingga tidak mudah terombang-ambing atau hanyut dalam pikiran negatif. Menerapkan mindfulness juga banyak banget manfaatnya loh gengs. Bahkan, menurut Layanan Kesehatan Nasional Inggris, mindfulness dapat membantu kita agar terhindar dari pikiran-pikiran yang memberatkan secara mental. Dengan memfokuskan diri pada apa yang sedang dilakukan saat ini, kita bisa terhindar dari pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak perlu, seperti kecemasan, perasaan bersalah, penyesalan, dan lain sebagainya. Karena justru perasaan ini malah bikin kita lelah secara mental dan sulit buat bahagia. Makanya nggak heran, dengan mindfulness kamu bisa punya hidup yang lebih tenang dan pikiran yang lebih fokus.
rasa stres dan depresi juga akan jauh berkurang dan bahkan terhindar dari masalah mental. Dan saat mental kita sehat secara keseluruhan, maka kebahagiaan dalam hidup juga bisa tercapai. Cara melatih mindfulness untuk hidup yang bahagia. Karena fokus dari latihan mindfulness ini berkaitan sama apa yang sedang dijalani saat ini, makanya mindfulness bisa dilatih di keseharian kita. Begini caranya, gengs. 1. Bangun pagi. Melatih mindfulness bisa dimulai saat kamu bangun tidur. Buat yang suka bangun siang, yuk bulatin tekad untuk bangun pagi di esok hari. Saat bangun dari tidur kamu, jangan langsung buru-buru beranjak, apalagi ngecek chat dari si dia. Bangun perlahan dan duduklah sejenak. Bernafas dan berpikirlah mengenai begitu indahnya pagi ini. Lalu, kumpulkan semua semangat dan optimis akan apa yang nantinya akan kamu lakukan. 2. Atur pernafasan dan stretching. Kamu juga bisa mengatur pernafasan dan melakukan stretching terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan atau aktivitas lainnya. Dengan melakukan dua hal ini, harapannya kamu bisa fokus dan rileks dengan pekerjaan atau kegiatan kamu hari ini. 3. Menciptakan sudut tenang. Setiap orang pastinya punya tempat favorit di mana ia bisa merenung dan menemukan kedamaian. Bisa di bawah pohonan rindang, di balik jendela kamar, atau bahkan di kamar mandi. Duh, siapa yang suka merenung sampai ketiduran di kamar mandi? Intinya, tentukan satu tempat di mana kamu bisa merasa mindful di sana. Dan di tempat ini, ada baiknya bukan jadi tempat melakukan rutinitas lain, melainkan tempat khusus untuk kamu meditasi dan menemukan ketenangan. 4. Fokus pada transisi. Meskipun kamu udah punya tempat terbaik untuk mencapai mindfulness, tapi kamu gak bisa seharian di sana ya kan? Kamu juga harus melakukan transisi atau pindah tempat saat melakukan aktivitas lainnya. Nah, mindfulness sejatinya harus menyeluruh dalam kegiatanmu. Jadi, setiap kamu berpindah tempat, kamu harus mulai belajar untuk merasakan secara utuh transisi itu. Rasakan suhu udaranya, aromanya, dan suasana di tempat baru saat kamu berpindah. 5. Menghindari distraksi. Inti dari mindfulness adalah menciptakan kesadaran penuh dan fokus pada apa yang sedang kamu lakukan saat ini. Oleh karenanya, hindari atau bahkan hilangkan semua distraksi yang ada. Misalnya, jangan gunakan ponsel atau nonton TV saat makan atau saat sedang berkumpul dengan sahabat atau orang terdekat, sehingga kamu bisa fokus pada kegiatan itu saja, tanpa adanya gangguan yang bikin kamu gagal fokus. 6. Menuangkan isi pikiran pada catatan atau jurnal harian. Orang itu pastinya punya unek-unek, gagasan, atau luapan pikiran. Nah, selain mencurahkan pada orang lain, kamu juga bisa menuliskannya pada catatan atau jurnal harian. Menulis jurnal harian secara rutin akan membantu kamu meningkatkan daya ingat, termasuk untuk hal kecil. Kebiasaan ini juga bisa bikin kamu punya gagasan yang lebih baik tentang apa tujuan kamu dan gimana cara mencapainya. 7. Olahraga. Ya, olahraga bukan cuma punya dampak yang bagus buat kesehatan fisik kamu, tapi juga bisa melatih konsentrasi dari pikiran kamu. Nah, kalau kamu pemula, bukan berarti kamu mesti olahraga angkat beban, apalagi bebannya beban keluarga. Kamu bisa lakuin olahraga ringan kayak naik sepeda atau jalan santai. Kalau kamu gak punya cukup waktu, kamu juga bisa cukup sekedar melakukan peregangan. Dimana kalau dilakuin secara rutin, tubuh dan pikiran jadi lebih rileks dan lebih mudah untuk fokus. 8. Meditasi. Nah, kalau setelah kamu nerapin cara di atas, kamu masih sulit buat fokus karena mungkin masalah mental yang kamu alami cukup berat dan pelik,
kamu bisa lakukan meditasi khusus buat mindfulness. Pada dasarnya, teknik meditasi mindfulness nggak jauh beda dibandingin meditasi umum. Mulailah dengan mencari posisi duduk yang nyaman, kemudian lanjutkan dengan menahan nafas dan fokus pada detak jantung kamu. Dengan begitu, kamu akan merasakan udara bergerak saat kamu menarik dan menghembuskan nafas. Setelah itu, fokuslah pada lingkungan di sekitar kamu. Kamu bisa gunain panca indera untuk melihat dan merasakan apa yang terjadi. Lakuin meditasi ini selama 3-5 menit, lalu fokuskan kembali pikiran kamu. Kalau kamu lakuin meditasi ini secara teratur dan benar, meditasi mindfulness ini bisa bikin kamu merasa lebih tenang dan bisa berpikir lebih jernih. Mindfulness nggak bisa diraih dalam sehari atau 2 hari. Tapi kalau kamu lakuin 8 tips di atas dengan cara yang benar dan konsisten, perlahan tapi pasti, kamu bakal rasain perubahan yang baik dalam kehidupan kamu. Hingga akhirnya, kamu bisa meraih makna dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Finally, kita udah sampai di akhir video. Semoga ulasan kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa kalau kamu suka dan terinspirasi dengan video ini, boleh dong kasih like, komen, dan subscribe ke channel ini. Agar nantinya Dewi Education ID makin semangat bikin konten buat kamu. Tetap semangat dan terus menebar kebaikan. Bye-bye.